Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati kepada seluruh coaches yang ada dalam Mitra Orbit Future Academy. Baik, dalam kesempatan ini, pada pembahasan data science, kami akan membahas materi tentang recommender system tentang content based. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Kami dari tim 3 dari kelas Sycamore dengan beranggotakan Faris Al-Falak, Meliani, Muhammad Al-Fadil, Febri Anantia Hersi, dan Syarifah Fatia. Dalam pembahasan kali ini, kami mengambil 3 poin penting. Yang pertama ialah pengenalan recommender system, yang kedua recommender algoritma recommender system, dan yang terakhir ialah let's go tentang basic content based dan kesimpulannya nanti. Baik, yang pertama ialah pengenalan recommender system. Recommender System atau RS adalah software dan teknik yang mampu memberikan saran, item yang berguna kepada pengguna. Dalam Recommender System terdapat 3 jenis saran yang bisa diberikan. Yang pertama ialah non-personalized recommendation, merupakan saran yang berdasarkan tingkat popularitas secara global. Yang kedua ialah semi-personalized recommendation, yang merupakan saran berdasarkan demografi atau lokasi pengguna saat ini. Dan yang ketiga ialah personalized recommendation, yang merupakan saran berdasarkan pribadi pengguna pada saat ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami, Febri Anantia. Kepada Febri, saya persilahkan. Algoritma RS. Algoritma RS terbagi dua, yaitu kolaboratif filtering atau CF dan content-based filtering atau CBF. Algoritma ini dibedakan berdasarkan tipe data yang mereka gunakan untuk membuat rekomendasi. Gabungan CF dan CBF menghasilkan algoritma hybrid recommender. Collaborative filtering. CF menggunakan data penggunaan usage data untuk menghasilkan saran. Algoritma ini mengasumsikan bahwa jika beberapa pengguna lain menyukai item yang sama dengan pengguna saat ini, maka pengguna saat ini juga akan menyukai item yang dikonsumsi beberapa pengguna lain tersebut. Contohnya dapat kita lihat melalui gambar di atas. Jika A dan B menyukai artikel yang sama, maka B juga menyukai artikel yang pernah dibaca oleh A. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Syarifah. Kepada Syarifah, saya persilakan. Thank you, Febri. Selanjutnya ada content based. CBF menggunakan metadata dan profil pengguna untuk menghasilkan saran. Algoritma ini memberikan saran berdasarkan item yang disukai pengguna, kemudian mencari item serupa. Pencarian item serupa dilakukan dengan membandingkan item-item dengan profil pengguna. Contohnya dapat kita lihat di layar. Jika A menyukai artikel berita, maka RS akan menyalurkan artikel serupa kepada pengguna. CBF membutuhkan deskripsi item yang baik supaya bisa bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faris. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari Google Colab-nya mengenai multi recommendation system menggunakan content based. Seperti biasa, kita pertamanya itu import library-nya dulu. Ada beberapa library yang digunakan, ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan TKDM. Nah, selanjutnya, setelah kita import library-nya, sambungkan Google Colab kita ke Google Drive kita. Nah, di mana Google Drive itu udah ada beberapa file yang harus di-download terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Mufis metadata, kemudian ada keyword dan kredit, dan kita buka file-file ini menggunakan modul Pandasnya. Nah,
untuk menampilkan ini 5 data pertama dari CSP metadatanya, Movies metadatanya. Ini tabelnya. Kemudian melakukan data cleaning dan processing. Nah, pertama itu kita pilih kita pilih berdasarkan vote count-nya yaitu 55 gitu dari kolom movie metadatanya. Nah, kita cuma menggunakan 3 kolom aja, ada ID, original title, preview, dan genre. Dan kalau tampili datanya bakalan seperti ini, hanya ada kolom ID, original title, overview, genre, dan title. Kita nggak pakai semua kolom yang ada tadi, kita hanya pakai sebagian. Nah, kalau dari keyword, begini tabelnya. Dari kredit juga begini tampilannya. Nah, kemudian kita menghapus catatan yang ID-nya tidak tersedia. Dari movie metadata itu ada berapa ID-nya yang nggak ada. Nah, itu dihapus saja gitu. Nah, selanjutnya itu menggabungkan dari data frame itu, entitas-entitasnya itu digabungkan jadi satu. Jadi, berapa file tadi itu, datanya akan dijadiin satu gitu. Kemudian, ini tadi gabungin yang movie metadata sama movie keyword. Selanjutnya, yang dua tadi udah digabungkan lagi dengan movie kreditnya. Dan hasilnya jadi begini, tampilan tabelnya. Dan di sini kita ngambil kolom genre dan kolom keywordnya. Kemudian mengisi kolom-kolom yang kosong dengan tanda kurung siku. Nah, di sini kita bersihkan data frame-nya, data frame keyword-nya dengan mengambil daftar kata kunci dari kolom keyword-nya. Nah, di sini juga mengganti nilai-nilai yang kosong menjadi tanda kurung siku. Dan hasilnya akan jadi seperti ini tabelnya. Setelah digabungkan entitas-entitasnya. Nah, ada beberapa kolom yang nggak perlu dipakai, jadi itu dihapus saja dari sini tadi. Yang dihapus itu ada genre, preview, original title, keyword, dan cache, dan jadinya seperti ini, hanya tinggal 3 kolom. Nah, di sini ada 35 nilai yang kosong. Nah, itu dihapus saja. Nah, itu di kolom teks tadi ada 35, itu dihapus, dan ini datanya sudah ada nilainya semua. Nah, bentuknya itu ada 8.735 baris dengan 3 kolom, yaitu ID, title, dan teksnya. Kemudian menghapus duplikat yang ada di tabel itu, nilai-nilai yang sama bakalan dihapus saja salah satunya. Jadi tinggal 8.595 data. Nah, di sini proses pengubahan konten tadi menjadi bentuk vektor agar mesin tadi bisa membaca format yang kita buat. Di sini tahapan untuk menghitung similarity metricnya untuk rekomendasinya nanti. Nah, di sini proses untuk membuat rekomendasi berdasarkan judulnya. Nah, di sini ada 3 contoh, di mana konten base ini kita dikasih rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item yang kita sukai. Misalnya contohnya aja Toy Story. Nah, Toy Story ini kan film animasi. Nah, jadi rekomendasinya nanti akan berisi film-film yang berkaitan dengan animasi. Contohnya itu ada Small Fry. Small Fry ini film animasi. Jadi rekomendasinya itu berdasarkan kategorinya gitu. Kategori yang kita sukai, film yang kita sukai. Nah, The Matrix ini pun juga film-film laga. Nah, akan ada
rekomendasinya itu Terminator 3 juga yang merupakan kategorinya kategori laga gitu. Nah, mungkin itu aja. Dilanjutkan dengan kesimpulan bakalan dilanjutkan oleh Muhammad Fadil. Udah Muhammad Fadil, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan. Terima kasih atas Faris. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari banyaknya materi yang sudah dibawa tadi ialah yang pertama, melakukan data cleaning dan processing. Yang kedua, menggabungkan antar entitas pada setiap dataset. Yang ketiga, mengambil beberapa kolom yang diperlukan di dataset yang berbeda untuk diubah menjadi vektor. Yang keempat, mengubah menjadi vektor. Yang kelima, hitung similarity metric pada vektor untuk melakukan rekomendasi. Yang keenam, membuat fungsi untuk mencari rekomendasi pada film tertentu. Jadi, pada pembuatan recommendation system ini, kita perlu memahami dengan baik apa saja yang terdapat dalam dataset yang kita gunakan. Di mana inti dari proses ini yaitu menggunakan beberapa dataset yang berbeda dan menggabungkan dataset tersebut menjadi sebuah dataset yang tentunya dapat dibaca oleh mesin dan mesin dapat memberi jawaban atau rekomendasi dari input user. Baiklah, berakhirnya kesimpulan tadi, mungkin berakhir pula presentasi ataupun penjelasan dari kelompok 3. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.